Kejaksaan Agung buka suara terkait alasan penetapan tersangka terhadap Thomas Lembong pada kasus impor gula, meski belum ditemukan aliran dana korupsi. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa harus terbukti menerima aliran dana. Menurut Abdul Qohar, penetapan tersangka terhadap Tom Lembong sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga menyatakan saat ini penyidik terus mendalami dugaan aliran dana ke Tom Lembong. Namun Qohar menekankan bahwa aliran dana bukan satu-satunya indikator penetapan tersangka. Ia juga mengatakan penyidikan dugaan korupsi kasus impor gula ini sementara berfokus pada periode 2015-2016 saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Namun tidak menutup kemungkinan nantinya penyidik akan memeriksa keterlibatan lain dari periode selanjutnya. Jadi sekarang kita fokus pada 15-16. Nanti tidak menutup kemungkinan seiring waktu kita akan menuju ke sana ya. Sabar ya, sabar. Jadi kita sejak ditetapkannya Pak Tom Lembong sebagai tersangka, sekarang kita fokus ke sana. Inilah yang sedang kita dalami karena untuk menetapkan sebagai tersangka ini kan tidak harus seseorang itu mendapat aliran dana. Karena sudah jelas di sana pasal 2 dan pasal 3. Di mana pasal 2 kan sudah terurai ya, setiap orang yang secara melawan hukum ya kan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara diancam pidana dan sebagainya. Begitu juga pasal 3, di sana sama hampir. Artinya di dalam dua pasal ini seseorang tidak harus mendapat keuntungan ketika memenuhi unsur bahwa dia salah satunya menguntungkan orang lain atau korporasi akibat perbuatan melawan hukum, akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya, dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.